Enggak. Banyak Bapak Ibu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berarti pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan baik, dapat belajar dengan baik. Untuk itu mari kita syukuri nikmat ini dengan terus belajar dengan semangat dan giat ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita mulai dulu dengan Bapak absen dulu. Mungkin ada anak yang tidak hadir. Coba saya panggil. Ahmad Hadi hadir? Ya. Ahmad Faiz hadir ya. Ahmad Rafiq Gamzami hadir. Ahmad Dhani hadir. Alifah Adelia hadir. Alicia Nur ya. Andika Fabriansah hadir. Anggun Vika ya. Azizah Turahma, Dewi Maisara hadir. Jody Wahyudi hadir ya. Dwi Safitri, Faridatul Zahra, Fitratun Nisa, Hana Ifah Rifatin, Julita Khairun Nisa, Lailatul Musfirah, M Yazid, M Nurul Huda, Ma'rifatul Sholihah, Natifah Zaratul, Renata Wahyu, Rahmatun Nisa, Sonia Arum, Syekh Ma'arif, Yuninda Okta, Nur Azzatul Zahra, Khairun Nisa. Oke, anak sekalian, sebelum Bapak mulai materi pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matrik yang mengandung di situ ada pengertian matrik, jenis-jenis matrik, transfus suatu matrik dan kesamaan suatu matrik. Sebelum kita bahas itu, anak-anak masih ingat wah belum pelajaran yang kemarin kita lakukan? Ya, Anggun? Oke, terima kasih, bagus. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, maka tujuan apa? Sebenarnya tujuannya kita mempelajari matrik dan persamaan matrik itu. Tujuannya diantaranya adalah satu, mendefinisikan matrik dengan tepat, dan yang kedua kita dapat menyebutkan jenis matrik dengan tepat, yang ketiga kita menyusun kesamaan matrik dengan tepat dengan memperhatikan ordo matrik, yang keempat menyusun transfus matrik dengan tepat dengan memperhatikan ordo matrik, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep definisi matrik dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep jenis-jenis matrik dengan benar, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep kesamaan matrik dengan benar, dapat menyusun contoh soal yang sesuai dengan konsep kesamaan matrik, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep transfus matrik dengan benar. Itu tujuan kita pelajar matrik pada pagi hari ini. Kemudian media atau alat yang Bapak pakai pada pagi hari ini adalah papan tulis, spidol, proyektor, LKPD,
yang sudah Bapak bagikan, coba diangkat mana KPD-nya. Oke, ya. Kemudian modul, mana modul yang ya, terima kasih. Kemudian PPT. Anak-anak sekalian, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang anggotanya ada yang 5 dan yang ada 6. Nanti akan Bapak beri soal. Kemudian didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan, dan di akhir pertemuan akan ada kesimpulan dan refleksi. Oke, anak-anak, sekarang manfaat matrik. Supaya kita lebih semangat dalam belajar matrik, maka kita harus perlu kira-kira manfaatnya kita belajar matrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, ini paling tidak ada 5 manfaat matrik. Yang pertama adalah matrik dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalnya dengan menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear, transformasi linear, yaitu hukum dari fungsi linear, contohnya rotasi dalam 3 dimensi. Matrik juga seperti variabel biasa, sehingga matrik pun dapat dimanipulasi dengan diaplikasikan dengan dikalikan, dijumlah, dikurang, dan seterusnya. Manfaat yang kedua, matrik juga dapat dibuat untuk memudahkan menganalisis mengenai suatu masalah ekonomi, seperti ada pertanian, industri, jasa, dan lain sebagainya. Di samping itu, manfaat matrik juga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah operasi pendidikan, misalkan dalam operasi pendidikan sumber minyak bumi dan sebagainya. Kemudian manfaat yang keempat, matrik dikaitkan dengan penggunaan program linear, analisis input-output, baik dalam ekonomi, statistik, maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya. Yang terakhir, manfaat matrik adalah dapat juga dimanfaatkan di kalangan militer, seperti digunakan untuk sandi-sandi, atau kode-kode rahasia yang hanya dibaca oleh orang-orang tertentu. Itu anak-anak manfaat dari matrik. Kemudian kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan menggunakan kasus yang akan Bapak berikan. Ini adalah contoh kasus yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Misalkan Yakomina ingin membeli sirih dan pinang untuk acara lamaran sepupunya. Pada penjual pertama terdapat 50 sirih dan 70 pinang. Penjual kedua mempunyai 40 sirih dan 55 pinang. Sedangkan pada penjual ketiga terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Maka susunlah dalam tabel agar memudahkan Yakomina untuk menghafal jumlah sirih dan pinang yang ada. Anak-anakku, untuk bisa menjawab kasus itu, maka akan Bapak berikan video. Yang video itu nanti akan membahas materi kita pada pagi hari ini terkait pengertian matrik, kemudian jenis-jenis matrik, transpose matrik, dan juga kesamaan matrik. Nanti akan bisa anak-anakku simak dengan baik, yang nantinya akan kita bahas kasus ini pada setelah video yang akan Bapak sampaikan. Didengarkan dan diikuti baik-baik ya. Ini adalah kita akan belajar
Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu satu kolomnya yang satu baliknya sebelah. Bagi contoh, ini matriks A ada 3 kolom satu kolom satu. Matriks kolom. Matriks B ada 2 kolom satu kolom satu sama. Oke. Nah, saya sebut dengan matriks persegi panjang. Ya, matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Bagi contoh, nah, ini matriks A. Teman-teman lihat bentuknya persegi panjang. Baris dan kolom yang berbeda. Dan matriks B juga sama. Baris dan kolom yang berbeda. Juga berupa persegi panjang. Jadi kita dapat matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyak baris dan kolomnya sama. Bagi contoh, ini ordo itu kan 3 kali 3 baris 3 kolom. Ini berbentuk persegi. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2 baris dan kolom sama. Ini juga adalah matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama. Ya, diagonal utama ini seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang kedua adalah sebelah ini. Ya, ini dikatakan sebagai diagonal bundar atau diagonal. Coba pada matriks B, diagonal utama di mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya adalah 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1. Oh, berarti 6. Di sini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3. Berarti 4 trace. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordonya, asalkan semua elemennya bernilai 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3. Ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Oke? Yang kedua, ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi, ya. Jadi ordonya itu harus sama baris dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contoh. Nah, ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama, ini nggak boleh 0 semua. Ya, ini nggak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau 2 0, 2 entry 0 itu nggak masalah. Yang penting nggak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua. Maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi. Nah, teman-teman lihat diagonal utamanya 3 0 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0. Maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua, kan? Nah, berikutnya yang ketiga ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua. Elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua. Nah, ini identitas matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya. Ini harus 1 semua. Elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0. Maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat, ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas. Itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan 0-nya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh. Nah, teman-teman lihat,
Kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya. Yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah, ini di bawah ini kan diagonal utama. Yang di bawahnya itu ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah, ini nih segitiganya. Maka ini dikatakan segitiga atas. Nah, yang kedua, matriks segitiga bawah biasanya diberi nama L kapital. Contoh, nah ini kebalikannya ya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Ya, contoh. Nah, ini diagonal utama. Lihat bagian atasnya kan 0. Berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah, ini segitiganya. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita pelajari transpose matriks. Nah, secara sederhana, yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A, ini matriks ordonya 3x3 ya. Kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan pangkat T, oke? Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini transpose dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom, atau sebaliknya, kolom dengan baris juga nggak masalah. Teman-teman lihat baris pertama, 1, 2, dan 3, ini kan baris. Kita tulis, kalau transpose-nya, kita tulis menjadi kolom. 1, 2, dan 3. Ini jadi baris pertama, kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua, 3, 4, 5, kalau transpose-nya kita jadikan kolom kedua, 3, 4, 5. Dan baris ketiga, 2, 1, 1, ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Contoh lagi. Ini matriks A. 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita akan mencari transpose-nya. Kita lihat baris pertama, 2, 1, 4. Ini kita jadikan kolom pertama, 2, 1, 4. Baris kedua, 1, 4, 5. Kita jadikan kolom kedua, 1, 4, 5. Dan baris ketiga, 4, 5, 3. Ini kita jadikan kolom ketiga, 4, 5, 3. Nah, ini adalah A transpose atau matriks transpose dari matriks A. Nah, kalau teman-teman lihat antara, kalau contoh kedua ini, matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan? Elemennya itu sama. 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpose ini dikatakan sebagai matriks simetris. Oke, ini sedikit tipe ya. Matriks A disebut sebagai matriks simetris kalau ternyata A-nya dia sama dengan A transpose. Kalau di contoh 1 itu kan beda kan. Berarti ini bukan matriks simetris. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang letaknya sama itu bernilai sama. Contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B, ini matriks A-nya setengah 059, sementara matriks B-nya sin pi per 6, 0, akar 25, 3 pangkat 2. Nah, ini matriks A dengan B itu matriks yang sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama, misalkan ini, setengah ini kan elemen baris 1, kolom 1. Di sini, B itu elemen 1, elemen baris 1, kolom 1, itu sama. Sin pi per 6, ini adalah sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah juga. Jadi ini nilainya sama, setengah. Ini baris pertama kolom kedua, 0 kan sama juga. Kemudian ini baris kedua kolom pertama, 5. Ini akar 25 berapa? Akar 25, ya 5 juga, ya enggak? Ini baris kedua kolom kedua, 9. Ini 3 kuadrat berapa? 9 juga. Jadi ini A sama aja dengan B, karena nilainya sama. Video tentang materi tentang matrik, pengertian matrik, dan juga jenis-jenis matrik dan juga transpose dan kesamaan dua matrik. Kira-kira dari
penjelasan yang disampaikan tadi. Ada pertanyaan? Ya, Fani. Apakah suatu matrik itu harus punya garis dan kolom? Pertanyaannya adalah ya. Jadi kalau suatu matrik itu dikatakan matrik kalau memang memiliki garis dan kolom. Kalau hanya misalkan 5 saja, kan, matrik 5 saja, maka ini tidak disebut matrik karena tidak memenuhi syarat terdiri dari baris dan kolom. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjut pada permasalahan yang awal tadi Bapak sampaikan. Mari kita selesaikan karena sudah materi sudah kita sampaikan. Coba kita nanti diskusikan, nanti kita bareng-bareng dulu jawab permasalahan yang tadi awal kita sampaikan. Awal tadi kita sampaikan sebuah kasus bahwa Yakomina ingin membeli sirih dan pinang untuk acara lamaran sepupunya. Pada penjual pertama terdapat 50 sirih dan 70 pinang. Penjual kedua mempunyai 40 sirih dan 55 pinang, sedangkan pada penjual ketiga terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Susunlah dalam tabel agar memudahkan Yakomina untuk menghafal jumlah sirih dan pinang yang ada. Dari permasalahan ini kita harus membuat tabel dulu biar mempermudah. Jadi kita buat tabel penjual pertama, kedua, dan ketiga. Pertama 50, sirihnya pinang 70. Yang penjual kedua, sirihnya 40, pinangnya 55. Penjual ketiga, sirihnya 50, pinangnya 60. Dari tabel ini maka akan bisa disusun sebuah matrik. Akhirnya kita susun matrik. A adalah 50, 70, B 40, 55, 50. Itu akan menjadi sebuah matrik. Jadi akhirnya Yakomina dapat lebih mengingat, ya, lebih cepat mengingat daripada soal kasus yang tadi kita sampaikan. Dan sekarang kita coba permasalahan ini. Lanjut. Nah, kita lihat pada matrik A tadi 50, 70, 40 dan 55. 50 dan 60. Coba kita bahas pada soal ini. Soal yang pertama, ordo berapakah matrik tersebut? Siapa yang bisa? Ayo Fani, maju ke depan. Yang bisa akan Bapak beri hadiah. Punya berapa? Yang nomor 1 dulu. 3 kali 2. Gimana anak-anak? Betul tidak? Bapak beri hadiah. Ini, Fani. Nah, tepuk tangan buat Fani. Kemudian untuk soal yang kedua, elemen matrik pada baris 2 dan kolom kedua siapa? Ayo, data masuk. Mana diberi ya, dikari. Oke. Betul anak-anak jawaban kedua? Sebentar lagi. Nah. Untuk soal ketiga, elemen matrik pada baris 1 kolom 1 yang laki-laki. Ayo, udah, maju. Makan. Oke. Betul anak-anak? Ini udah. Bapak kasih penghargaan. Nah, sudah. Dan untuk soal keempat, elemen matrik pada baris kedua kolom ke-1. Ya, jami dulu ya.
Ya, satu Yami. Nah, baris kedua kelompok 1. Tuh. Betul ya, anak ya? Oke, beri penghargaan. Tepuk tangan buat Yami. Selanjutnya untuk nomor 5. Soal nomor 5, elemen matrik pada baris ketiga dan kolom kedua. Siapa? Ayo, belakang tuh. Siapa namanya? Mata Lisa. Ya. Mana? Dikali jam? Betul ya, anak-anak ya? Bisa. Sebentar. Jadi Bapak. Kemudian lanjut pada soal ke-6. Elemen matrik pada baris ketiga kolom ke-1. Siapa yang bisa? Ya, ini maju. Ya. Nah, ini tengah. Betul ya, Nana? Nih, kasih penghargaan semua. Selanjutnya pada kita coba membahas yang soal berikutnya lagi. Ini ada soal lagi, contoh yang kedua. Perhatikan tabel di bawah ini berikut merupakan penjualan beberapa jenis buah. Ini juga bisa dibuka pada LKPD-nya. Itu halaman 2. Jenis buah dengan satuan kilo kios rezeki pada 1 bulan penjualan. Pada tabel pertama, minggu pertama harga jual 10, kedua 16, dan minggu ketiga 15, keempat 12. Kelengkeng, minggu pertama 15, minggu kedua 10, minggu ketiga 20, dan minggu keempat 18. Melon, minggu pertama 20, 22, 16, dan 20, dan juga jeruk, minggu pertama 10, 14, minggu ketiga 10, dan minggu keempat 16. Dari tabel ini dapat kita bentuk sebuah matrik. Itu 15, 16, 12, 12, dan seterusnya. Ini. Kemudian dari masalah yang kedua ini, ayo kita coba selesaikan lagi. Bagi yang anak-anak yang bisa nanti dapat penghargaan dari Bapak. Ini souvenir ya. Ayo, yang pertama, kode berapakah matrik tersebut? Ya. Nah. Betul, 4 kali 4. Kenapa aja? Ya betul. Itu. Ini hadiahnya. Coba tangan buat dia. Soal yang kedua, elemen matrik pada baris kedua, kolom kedua. Siapa? Anggun, maju. Ayo yang maju dapat penghargaan dari Bapak. Yang betul jawabannya. Mana? 10. Betul ya? Ya? Oh. Nih. Tangan, batang yuk. Soal yang ketiga, elemen matrik pada baris keempat, kolom ketiga. Alifah ya? Ya, Alifah dulu. Ayo masuk. Oke. Oke. Betul anak? Ya. Bang Alifah.
keempat sekarang. Elemen matrik pada baris kedua, kolom keempat. Silakan. Siapa? Itu. Meme, silakan maju. Kolom baris kedua, kolom keempat ya. Betul ada ya? Nih. Ya. Tangan buat Meme. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, elemen matrik pada baris keempat, kolom kedua. Lima dulu. Nah. Baris keempat, kolom kedua. Betul ya, mana ya? Yang terakhir. Saya, Pak. Belum. Elemen matrik pada baris ketiga, kolom keempat. Saya, Pak. Saya, Pak. Hari bisa. Baris ketiga, kolom keempat ya. Betul lah ya? Bahasa Indonesia. Ya, itu beberapa contoh yang kita diskusikan bersama-sama sekarang. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi sudah Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membuat putaran. Nanti akan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Saya bacakan untuk kelompok pertama, Ahmad Rafiq Jamjami, Ahmad Dati Sulaiman, Yazid, Dodi Wahyu Pratama, Syaiful Ma'arif, Ahmad Dani Setiawan, Andika Prabriansa, Ahmad Faiz Wahyudi, dan Amnul Huda. Silakan bentuk baris kolom. Kelompok yang kedua, Rahmatun Nisa, Julita Fairunisa, Nadifah Zahratul, Ma'rifatus Sholihah, Yuninda Okta, Renata, Wahyu Dewi. Silakan membentuk kelompoknya. Kelompok yang ketiga, Faridatul Zahra, Alicia Nur, Ramadhani, Azidah Rahma, Hana Iqbal Fiatin, Laila Firoh. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 4, Alifah Adelia, Rinata, Fitrotun Nisa, Dewi Maesaro, Sonia Arum, Ramadhani. Kelompok 5, Anggraini, Anggun Vika, Khairun Nisa, Dwi Sapitri, Oktaviani. Silakan ke kelompok masing-masing. Ya, sekarang kelompoknya materi yang akan kita diskusikan adalah pada terakhir ya, yang terakhir. Nah, silahkan ada 5 soal yang perlu kalian diskusikan. Perlu waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi, nanti akan dipresentasikan ke depan. Sudah tahu ya KPD-nya? Coba diangkat KPD-nya. KPD diangkat. Mana KPD-nya? Oke, siap. Ayo, mulai sekarang. Mulai waktu 15 menit untuk diskusi. Nanti ada yang belum paham atau kurang paham bisa bertanya, mengajukan tangan. Nanti Bapak akan menilai sampean, menilai kalian bagaimana diskusinya.
Kemudian nanti kalau ada yang masih belum paham, nanti akan Bapak Oke, paham ya? Nah, belajarnya dimulai dari sekarang. Apa? G. PPA tunggal G. Juga pertemuan juga pintu. Untuk perhatikan anak-anak ada soalnya ada dua soal yang akan dijawab dan nilainya akan berbeda dengan yang lain. Karena itu sertifikasi dua yang benar akan Bapak kasih. Masih waktu menit. Ya, persamaan. Berapa? Kita kembali ada yang perlu dinaik dan
Waktu masih 5 menit, silakan dicek kembali.
Waktu tinggal 3 menit, silakan dicek kembali. Atau mungkin ada yang masih kesulitan bisa ditanyakan. Karena waktu sudah selesai, sekarang kita perhatikan soal submisi yang pertama. Coba halaman jadwal utama KTP 5104103332 mana yang siap untuk masa depan? Oh ya, kelompok berapa tadi? 2, tekan perwakilan masa depan. Yang lain masukannya itu masa depan. Yang ini silakan yang lain disampaikan. Dan ini perwakilannya. Ayo, ini tenang. Silakan ditempatkan. Ditulis jawabannya, kemudian jelaskan. Yang lain bisa. Nah, ternyata. Lima tambah 10 tambah 1. 5 tambah 10 sama dengan 5. Dan 5 tambah 1 sama dengan 4. Baik,
jawabannya adalah B. Ini jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada jawaban lain dari kelompok yang lain. Atau kelompok yang ini semuanya sama ya. Jadi karena memang namanya itu 5 plus min 10 plus 1, maka jawabannya adalah B. Jawaban kelompok 2 betul. Utara buat kelompok. Selanjutnya kita bahas dari soal yang kedua, matrik berikut yang merupakan matrik identitas adalah berikut A, B, C, D, E. Ayo, siapa kelompok yang bisa maju ke depan untuk memperkenalkan kelompok 1? Ayo, silakan. Jangan berdiri. Jawaban yang mana? Hadis berikut yang merupakan masuk identitas adalah jawabannya B. Sebab yang benar utamanya berangka semuanya berangka 1 dan elemen lainnya berangka 0. Kesimpulan kalau ada matriks yang benar semuanya berangka 1 dan elemen lainnya berangka 0 itu disebut matriks identitas. Yang lain itu ya. Yang jadi yang namanya identitas itu elemen utamanya ada yang lain selanjutnya yang soal nomor 3, misalkan diketahui matrik 2 B 1 0 0 1 0 A plus B 2A plus C 3 adalah matrik diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah A, B, C, D, E. Ayo, kelompok mana yang bisa berani masukkan? B, kelompok 3. Nah, rekan kalau cepat yang lain bisa diselesaikan. Diketahui matriks 2 B dikurangi 1 0 0 1 0 A ditambah B 2A ditambah C 3 adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, kita mencari nilai B-nya dulu. B dikurangi 1 sama dengan 0. B sama dengan 1 karena negatif 1 tidak dapat menjadi positif. Kemudian kita mencari nilai A. A ditambah 1 sama dengan 0. A ditambah 1. A ditambah B sama dengan 0. A ditambah 1 karena nilai B adalah 1. Jadi A ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian A nilainya adalah min 1 karena 1 adalah positif. Jadi tidak dapat menjadi
Kemudian kita mencari nilai C. 2A ditambah C sama dengan 0. Nilai A adalah min 1. Jadi 2 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. 2 dikali min 1 sama dengan min 2 ditambah C sama dengan 0. Jadi nilai C adalah 2 karena negatif 2 tidak tempat menjadi positif. Kemudian yang ditanyakan nilai A, B, dan C berturut-turut adalah mulai dari min 1 kemudian 1 setelah itu 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ya. Kita jawaban yang tidak apa sama semua? Jadi jawaban 3 adalah C atau betul sekali. Tepuk tangan buat profesor. Selanjutnya kita lanjut pada soal diskusi yang keempat. Diketahui matriks segitiga atas C 1, 2, 3, Y 1, 5, 7, 0, X, min 4, Y 6. Nilai X yang memenuhi adalah soal bisa dicari jawabannya. Untuk soal nomor 4, siapa yang berani menjawab? Oke, ya, silakan kelompok 4 ya. Ya, silakan. Sudah baik. Berdiri. Sebentar. Yang ditanyakan adalah jadi sebelum kita mengetahui nilai X-nya, sebelum kita mencari nilai X-nya, kita harus mengetahui nilainya. Y dikurangi 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1 karena min 1 membelok ke kanan jadi positif 1. Selanjutnya X min 4Y sama dengan 0. X dikurangi 4. Ini kan sudah diketahui 1. Kemudian jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya menjawab jadi positif 4. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Itu jawaban dari kelompok 4. Kira-kira yang lain sama ya? Beda? Sama semua? Kemarin buat kelompok 4. Kemudian untuk soal yang kelima, soal terakhir yang anak kita ketahui matriks A 1, 2A plus 3, 4 min 8 min 9, 5A plus 1. Dan matriks B 1A min B 4 min 5 B min 4 6 min B. Jika matriks A sama dengan B, maka ada rumus adalah A, B, C, D, E. Siapa kelompok yang bisa menentukan? Ya, kelompok 5. Yang lain bisa berdiri untuk memberi dukungan pada penampilannya.
ya. Biasa, lebih biasa. Semangat ya, semangat. Karena letaknya sama. Jadi B sama dengan dari 9 karena dari 4 tinggal luas jadi 9 ditambah dari 4 hasilnya kasih 5A tambah 1 sama dengan 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurang dari 5 karena ini 5 dan 5. Sekarang mencari matik. Sekarang mencari A. 5A tambah 1A kan sudah ketemu 2. Jadi ini 5 dikali 2 artinya 10. Kita bakal berarti 11. Terus kami mencari yang 2A tambah 3. Akan jadi 2 berarti 5 dikali 2. 2 dikali 2 1, 4, 9 itu dan 14. Maka mencari angka terus ada terusnya dari sini bawah 1, 4 dari 9 itu dari 5 dan 11. Jadi hasilnya itu. Oke, dari presentasi dari kelompok 5, apakah ada berbeda dari kelompok 6? Sama. Ini jawabannya adalah B. Dan nanti akan bisa ditarik selama. Sekarang untuk kelompok sekarang sekalian diskusi kita sudah selesai. Sekarang kita simpulkan apa yang dapat kita ambil pelajaran pada materi ini mengenai matrik. Kira-kira anak-anak sekalian, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil? Kan? Siap? Matrik itu memiliki syarat. Matrik itu memiliki syarat yang garis dan kolom. Oke, jadi matrik itu syaratnya harus ada baris dan kolom. Ada yang lain? Bisa menunjukkan yang lain? Alicia? Ada banyak jenis matriks, diantaranya matriks
garis kolam 0 dari segi. Oke, yang lain? Yang lain? Ayo, silakan. Kan? Oh. Oke, yang lain ada? Ya, bisa. Oke, itu tadi beberapa kesimpulan yang Anda dapat sampaikan. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak memberikan tugas di LKPD-nya halaman 4 nanti dikerjakan ya, dikerjakan. Dan anak sekalian, kira-kira refleksi pagi hari ini, kira-kira pelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Anak sekalian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lanjutan dari ini, yaitu tentang operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar matrik. Itu yang akan datang kita laksanakan. Untuk itu, anak sekalian, mari kita tutup, ya, Bapak tutup. Teruslah semangat dalam belajar, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita, dan dalam proses mencari ilmu itu, di situ ada nilai-nilai ibadah yang dapat kita ambil. Ya anak-anak ya, semangat ya. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa yang akan ditutup dengan oleh kepala kelas. Silakan. Oke. Terima kasih. Anak-anak bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita akhiri pada pagi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke kursi masing-masing.